Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbandingan beberapa forum berbicara kritis, yaitu diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokvium, dan debat. Nah, meskipun semuanya termasuk kegiatan akademik, masing-masing memiliki tujuan dan cara pelaksanaan yang berbeda. Yang pertama yaitu diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum yang menghadirkan beberapa narasumber untuk membahas satu topik dari sudut pandang yang berbeda. Nah, biasanya ada beberapa panelis dan seorang moderator yang mengatur jalannya diskusi. Nah, tujuannya agar peserta dapat berbagai pandangan tentang satu masalah. Yang kedua yaitu seminar. Seminar merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menyampaikan pengetahuan atau hasil penelitian kepada peserta. Biasanya ada pemateri yang mempresentasikan materi, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kegiatan ini bersifat cukup formal dan sering diikuti oleh mahasiswa maupun dosen. Yang ketiga adalah konferensi. Konferensi merupakan pertemuan ilmiah yang skalanya lebih besar. Dalam konferensi biasanya ada banyak pembicara yang mempresentasikan hasil penelitian mereka. Pesertanya juga lebih banyak dan berasal dari berbagai tempat. Keempat yaitu simposium. Simposium yaitu forum ilmiah yang menghadirkan beberapa ahli untuk membahas suatu tema tertentu secara lebih mendalam. Setiap pembicara menyampaikan pandangannya secara bergantian dengan topik yang sama. Yang kelima adalah kolokvium. Kolokvium merupakan pertemuan ilmiah dalam kelompok yang lebih kecil. Biasanya digunakan untuk membahas atau memberikan masalah terhadap suatu karya ilmiah. Yang keenam atau yang terakhir yaitu debat. Debat merupakan forum yang mempertemukan dua pihak dengan pendapat yang berbeda. Kedua pihak akan menyampaikan argumen untuk mempertahankan pendapat mereka. Moderator untuk mengatur jalannya debat. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setiap forum memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang lebih fokus kepada penyampaian materi, diskusi ilmiah maupun adu argumen. Oleh karena itu, pemilihan forum biasanya disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Nah, dalam komponen 2 ini saya akan menjelaskan rencana kegiatan ilmiah tingkat fakultas dengan tema pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan pendidikan tinggi. Nah, untuk kegiatan ini saya memilih forum seminar. Alasan saya memilih seminar karena menurut saya seminar adalah bentuk kegiatan yang paling cocok untuk membahas topik tentang AI di dunia pendidikan. Nah, lewat seminar, para ahli bisa menjelaskan bagaimana teknologi AI bisa bermanfaat dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Nah, selain itu, seminar juga memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber, sehingga peserta tidak hanya mendengar penjelasan, tapi juga bisa memahami penerapannya secara lebih jelas. Nah, struktur acara. Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 hari dengan durasi sekitar 4 jam. Acara dimulai dengan pembukaan singkat. Kemudian dilanjutkan dengan 3 sesi pemaparan materi dengan dari sisi anak dan 3 narasumber yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan pendidikan. Nah, setelah semua materi disampaikan, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab supaya peserta bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat mereka tentang penggunaan AI dalam kuliah perguruan tinggi. Acara akan ditutup dengan kesimpulan singkat dari moderator. Dan ketiga, potensi tantangan dan cara pengatasannya. Dalam kegiatan ini itu ada kemungkinan kendala. Misalnya ada masalah teknis seperti proyektor atau jaringan internet yang bermasalah. Nah, untuk mengantisipasi masalah itu, panitia perlu mengecek semua peralatan sebelum acara dimulai. Selain itu, kadang peserta juga kurang aktif saat selesai diskusi. Nah, karena itu juga moderator perlu
peserta agar lebih berani bertanya atau memberikan pendapat. Nah, cara mengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya ada dari jumlah peserta yang hadir, lalu seberapa aktif peserta itu saat sesi diskusi tanya jawab, dan juga tanggapan peserta saat kegiatan itu selesai. Nah, kalau peserta merasa mendapatkan pengetahuan yang baru dan lebih memahami bagaimana AI bisa dimanfaatkan dalam pendidikan tinggi, berarti kegiatan ini bisa dianggap berhasil. Nah, harapannya melalui kegiatan seminar ini, mahasiswa dan dosen bisa lebih mengenal manfaat teknologi AI dan bisa memanfaatkannya secara lebih baik dalam dunia pendidikan. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum